penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Shalom, saudara-saudara terkasih. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, bernapas pada hari ini, itu karena firman Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita boleh hidup karena kita mempunyai Allah Tuhan kita yang hidup, yang senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai sejahtera, sehingga kita boleh melewati hari-hari ini, saudara terkasih, oleh karena kekuatan Tuhan. Sebab hari-hari ini jahat, saudara terkasih. Hari-hari ini adalah hari-hari yang gelap, di mana menjelang kedatangan Tuhan, iman kita, keluarga kita, kesehatan kita, kehidupan kita akan ditampi oleh iblis, agar kita jatuh di dalam dosa dan jauh daripada Tuhan. Tetapi di tangan Tuhan yang kuat, kita mengingat Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Kita diselamatkan, kita ditebus, kita beroleh kemenangan. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbagi firman di mana kita mencari wajah Tuhan, merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, maka kita akan dipulihkan. Sebab saudara terkasih, jika kita tidak mencari wajah Tuhan, tidak merendahkan diri, kita akan hidup di dalam kekelaman. Baiklah saudara terkasih, saya akan membagi firman 2 Tawarik 7 yang ke-13 sampai 14. Firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara terkasih, bila kita renungkan firman Tuhan, saudara terkasih, kehidupan kita pada hari-hari ini, saudara terkasih, tidak luput dari penampian jelang kedatangan Tuhan. Kedua kali kita ditampi iman kita, saudara terkasih. Tetapi bila kita hidup dalam merendahkan hati, hidup dalam mencari wajah Tuhan, kita akan mendapat pertolongan. Saudara terkasih, di mana firman Tuhan, bila mana Tuhan menutup langit sehingga hujan tidak turun dan melepaskan belalang ke bumi, sehingga hasil tanah kita habis dimakan belalang, dan Tuhan melepaskan penyakit sampar di tengah-tengah umat-umat Tuhan. Tetapi bila mana umat Tuhan itu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan dan berbalik daripada perbuatannya yang jahat, saudara terkasih, maka Tuhan akan memulihkan mereka, mendengar doa mereka, saudara terkasih, mendengar doa mereka dari surga.
Saudara terkasih, betapa kita dalam firman ini kita pertama harus merendahkan hati, merendahkan diri. Saudara terkasih, jika tanpa merendahkan hati, merendahkan diri, kehidupan kita, saudara terkasih, semakin tenggelam dalam lembah kekelaman. Semakin banyak pencobaan yang kita alami. Dan kita harus berdoa, berlutut di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan dengan lebih sungguh. Dan kita mencari wajah Tuhan, saudara terkasih, dengan melakukan firman Tuhan, melakukan keadilan, takut akan Tuhan, saudara terkasih. Kita harus mencari wajah Tuhan, saudara terkasih, dengan hidup takut akan Tuhan, melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan, membenci apa yang Tuhan benci, mencintai apa yang Tuhan cintai, sehingga kita, saudara terkasih, membenci dosa. Dan yang ketiga, saudara terkasih, dan yang keempat, kita harus berbalik dari perbuatan kita yang jahat. Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Maka saudara terkasih, jika kita telah merendahkan hati, berdoa, dan mencari wajah Tuhan, dan kita bertobat, saudara terkasih, maka dosa kita akan diampuni, dan kita akan dipulihkan. Negeri kita akan dipulihkan, saudara terkasih. Satu negeri akan dipulihkan, apalagi jika satu keluarga. Pasti Tuhan memulihkannya, saudara terkasih. Dan saudara terkasih, bila kita melihat ayat yang ke-15, saudara terkasih, Hagai Tuhan pada Hagai 1 ayat 6, saudara terkasih, hampir sama dengan 2 Tawarik 7 ayat 13. Inilah firman Tuhan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi padamu tidak sampai pada panas. Dan orang yang bekerja upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi yang berlubang, saudara terkasih. Jika kita jauh daripada Tuhan, saudara terkasih, kita sombong, tidak merendahkan hati, tidak berdoa, tidak mencari wajah Tuhan, dan tidak bertobat, saudara terkasih, maka inilah yang terjadi, saudara terkasih. Kita menabur tetapi membawa pulang hasil yang sedikit. Kamu makan tidak merasa puas, kamu minum tidak merasa lepas dahaga, dan kamu memakai pakaian tidak merasa hangat, dan kamu bekerja untuk memperoleh upah, dan upahmu itu kamu taruh di pundi-pundi yang berlubang. Sehingga saudara terkasih, berapapun penghasilan kita, banyak pun saudara terkasih, tetapi jika ditaruh di dalam pundi-pundi berlubang, ia akan mengalir, saudara terkasih, bocor. Ada saja yang membuat keuangan kita itu tidak bisa kita simpan dengan baik. Bahkan kita mengalami kerugian, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus merendahkan hati, bertobat, mencari wajah Tuhan, dan bertobat daripada jalan-jalan kita yang jahat, saudara terkasih. Dan firman Tuhan kemudian, saudara terkasih, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku. Saudara terkasih,
Oleh karena itu, kita harus memperhatikan hidup kita, saudara terkasih. Kita harus pergi ke gunung, saudara terkasih, yaitu ke tempat yang tinggi, saudara terkasih, di mana kita mendirikan rumah, saudara terkasih, rumah Tuhan secara jasmani, saudara terkasih, maka Tuhan akan berkenan dan kemuliaan Tuhan ada di situ, saudara terkasih. Secara jasmani, saudara terkasih, rumah Tuhan itu adalah sebuah gedung, tetapi dalam firman Tuhan secara rohania, kitalah rumah Tuhan, saudara terkasih, kitalah bait kudus Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, firman Tuhan berkata pada 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh yang daripada Allah ada di dalam kamu, sehingga kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibayar dengan lunas, sehingga permuliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara terkasih, bait Tuhan itu adalah tubuh kita sendiri. Oleh karena itu, saudara terkasih, kita harus menjadikan rumah diri kita ini harus senantiasa dikuduskan, disucikan, saudara terkasih. Kita harus membuang segala kejahatan. Kita harus takut akan Tuhan. Kita harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan, hendaklah engkau mendengar suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan jika engkau mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan segala perintahnya dengan setia, maka berkat ini akan turun bagimu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah anak kambing sapimu, diberkatilah kandungan anak dombamu, diberkatilah bakulmu dan adonanmu, diberkatilah keluar masukmu. Saudara terkasih, sebab itu kitalah bait Tuhan. Sebab Roh Allah ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, Roh yang daripada Allah itu sendiri, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan, persembahan yang hidup, yang sejati, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus, itulah yang berkenan di hadapan Allah. Saudara terkasih, sebab itu kita harus senantiasa mau dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan, sehingga Roh Allah itu berdiam di hati kita, saudara terkasih, yaitu Roh daripada Allah, sehingga kita bukan milik kita diri kita sendiri lagi, tetapi kita telah dibeli dengan lunas oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Sehingga oleh karena itu permuliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, saudara terkasih, maka akan terjadi pemulihan, saudara terkasih. Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah segalanya, dipulihkan, saudara terkasih, dan dosa-dosa kita pun diampuni, kita diurapi, saudara terkasih. Maka firman Tuhan berkata pada 1 Petrus ayat 5, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sebab itu rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saudara terkasih, Tuhan sangat menentang orang yang congkak, saudara terkasih, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sebab itu rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan meninggikan engkau pada waktunya, saudara terkasih. Oleh karena itu, saudara terkasih, apabila kita ingin dipulihkan, saudara terkasih, kita harus merendahkan hati, merendahkan diri, harus berdoa dengan sungguh, mencari wajah Tuhan dengan membaca firman,
dan berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat, saudara terkasih. Maka firman Tuhan pada Mazmur 20 ayat 1, pada Mazmur 24 ayat 1, saudara terkasih, bagi kita, siapakah yang dapat naik ke gunung Tuhan yang kudus? Siapakah yang dapat berdiri di hadapannya? Ia yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Maka Tuhan akan menurunkan berkat-berkat-Nya bagi dia dan menyatakan keadilannya bagi kita yang telah diselamatkannya. Merekalah bangsa yang menanyakan Tuhan dan mencari wajah-Nya. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan. Jika kita, saudara terkasih, hidup mencari wajah Tuhan, tidak hidup di dalam menyerahkan diri dalam penipuan dan bersumpah palsu, bertangan bersih, saudara, hati yang murni, kita bisa naik ke gunung Tuhan dan berdiri di tempatnya yang kudus, saudara terkasih. Kita dapat datang kepada Tuhan, saudara terkasih. Tetapi jika kita sombong, kita tidak bertekun di dalam iman, tidak berdoa, dan tidak mencari jalan-jalan Tuhan, tidak mencari wajah Tuhan, dan tidak berbalik pada jalan kita yang jahat, saudara terkasih, maka Tuhan akan menutup langit sehingga hujan tidak turun, dan Tuhan melepaskan belalang pada bumi, pada hasil-hasil kamu, sehingga apapun yang kau kerjakan dimakan oleh belalang pengerip, saudara terkasih, dan penyakit sampar akan dilepaskan bagi kamu. Sebab itu kita harus, saudara terkasih, hidup merendahkan hati, berdoa, dan mencari wajah Tuhan, dan berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat, saudara terkasih. Sebab itu ya, saudara terkasih, pada firman Tuhan pada Esra 8 ayat 21, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Tuhan, dan Allah mengabulkan semua permohonan kami. Esra, saudara terkasih, melakukan puasa dan berdoa dengan sungguh, saudara terkasih, dan Tuhan mengabulkan permohonan kami. Saudara terkasih, kita harus merendahkan diri, berdoa, dan berpuasa, saudara terkasih. Kita mengekang hawa nafsu kita, saudara terkasih. Kita merendahkan diri, maka Tuhan akan mengabulkan segala permohonan kita, saudara terkasih. Tiada yang mustahil bagi Tuhan apabila kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Nya, dan berbalik daripada tingkah langkah kita yang jahat, saudara terkasih. Dan kita senantiasa hidup dikuduskan, hidup akan takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, saudara terkasih. Sehingga pada Mazmur 20 ayat 1 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan bagi orang yang diurapinya, dan menjawab dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya, saudara terkasih. Sehingga saudara terkasih, Tuhan kita memberikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapinya, dan menjawab doa kita dari surga, dan memberikan kita kemenangan gilang gemilang oleh kekuatan tangannya, saudara terkasih. Saudara terkasih, terlebih lagi di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus merendahkan hati, berdoa, berpuasa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Senantiasa kita dikuduskan, sebab kita adalah bait Allah, di mana Roh Kudus, Roh Allah itu berdiam di dalam diri kita, sehingga kita bukan milik kita sendiri,
tetapi kita sudah dibayar dengan lunas. Oleh karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Dan kita, saudara terkasih, mohon urapan daripada Tuhan, saudara terkasih, yaitu kita masuk dalam hadirat Tuhan, hidup penuh dengan Roh Kudus, hidup penuh dengan firman Tuhan yang menjadi rema dan menjadi iman. Jika kita mempunyai iman oleh firman yang menjadi rema, menjadi air-air kehidupan yang berkuasa, sehingga kita dapat menarik kuasa dari surga. Sebab Tuhan mau melihat dari surga ke bumi, melihat anak-anak Tuhan yang mencari Dia, agar kekuatannya dicurahkan ke bumi, ke setiap anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan itu mampu melewati hari-hari dengan kekuatan kuasa Tuhan. Saudara terkasih, karena menjelang kedatangan Tuhan, iman kita, keluarga kita, kesehatan kita sedang ditampi oleh iblis, saudara terkasih, supaya kita jatuh ke dalam dosa, menjauh daripada Tuhan, saudara terkasih. Tetapi kita yang diurapi Tuhan, hidup di dalam tangan Tuhan, hidup penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan urapan, masuk hadirat Tuhan, akan menerima kekuatan daripada Tuhan, sehingga kita dapat mengalahkan segala tipu muslihat iblis, yaitu tipu muslihat yang mau menjatuhkan kita, saudara terkasih. Kita berperang dengan perlengkapan senjata Allah, dengan berketopangkan keselamatan, berbaju jirakan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, berkasut kerelaan beritakan firman Tuhan, dan berperisaikan iman dan terima pedang roh. Kita berperang dengan kuasa Allah, saudara terkasih, sehingga kita menjadi pemenang dan bahkan lebih daripada pemenang, saudara terkasih. Kita hidup dimerdekakan, saudara terkasih. Kita hidup penuh dengan sukacita, penuh kemenangan, dan kita menerima kemuliaan demi kemuliaan, karena kita adalah orang-orang yang menang, saudara terkasih. Setiap orang yang menang akan menerima mahkota kemuliaan, mahkota kemenangan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih, kiranya sampai di sinilah firman Tuhan, dan biarlah kita di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita semakin berjalan dalam kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi, yang senantiasa menopang kita, saudara terkasih, sebab Tuhan adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan adalah kebangkitan dan hidup, saudara terkasih. Kita mempunyai hidup dan kemenangan, kita mempunyai pengharapan. Ia adalah perisai dan kekuatan dan perlindungan kita. Walau kita jatuh beberapa kali, saudara terkasih, kematian dan kebangkitannya membuat kita menjadi baru. Ia memberikan kita kesempatan yang kedua, saudara terkasih, untuk kita melakukan kehendak Allah, saudara terkasih. Sebab itu, yang bangunlah, bagi yang kita yang tertidur bangun, yang mati bangkitlah, maka Kristus akan bersinar bagimu, saudara terkasih. Kita harus bangun, kita harus bangunkan roh kita. Kita harus kuat, kita harus bangkit daripada orang mati, maka Kristus akan bersinar atas kita. Kiranya sampai di sini firman Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Kiranya diberkatilah kita, saudara terkasih, dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.